Baik, teman-teman, di sesi kali ini kita akan melanjutkan praktikum terkait dengan operating system Linux, lebih tepatnya untuk Ubuntu. Jadi, topik pembahasan kita hari ini akan melanjutkan tentang repositori bagian kedua. Jadi, ada beberapa hal yang akan menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama ada repositori, yang kedua adalah membuat direktori repositori, yang ketiga adalah pengaturan server. Ada tiga hal yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat repositori, kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat direktori repositori, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan pengaturan server. Jadi, repositori ini adalah suatu istilah ya dalam Linux yang kira-kira berarti tempat penyimpanan, penyimpanan aplikasi, sepertinya di Windows. Kemudian, sebagian besar ya, ini adalah suatu permasalahan ya, sebagian besar repositori berada di internet. Kemudian apabila kita tidak mempunyai bandwidth yang cukup besar, maka hal ini akan menjadi suatu permasalahan bagi si user apabila membutuhkan suatu perangkat lunak atau suatu update dari sistem operasi yang dia miliki. Nah, pada kasus kali ini kita akan mencoba untuk membuat direktori repository ya, agar berada di lokal komputer kita, di lokal hard disk kita. Dengan cara ini, bagi mereka yang mungkin mempunyai kesusahan atau kesulitan untuk mengakses internet dengan bandwidth yang cukup besar, tetap bisa mengeksplorasi dengan menggunakan repositori yang ada di lokal hard disk kita. Nah, ini untuk yang pertama, jadi teman-teman silahkan dibuka dulu untuk terminalnya, kemudian kita coba untuk menginstal sebuah software, ya namanya ini adalah depmirror. Kita bisa menggunakan ini sepertinya saya sudah menginstal ya. Kita coba dulu masuk ke direktorinya, masuk ke super admin. So, kemudian kita masuk apt-get install depmirror. Nah, ini adalah proses instalasi. Karena di tempat saya ini sudah terinstall depmirror, makanya dia tertulis ini ya. Depmirror is already in the news version, artinya ya ini software depmirror yang saya miliki ini adalah versi update terbaru. Kemudian untuk menyimpan file-file yang kita butuhkan dari internet ya. Jadi kita istilahnya itu mendownload dari internet, kemudian kita simpan ke dalam direktori lokal kita. Nah, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu lokasi untuk menyimpan file-file ini. Yang pertama kita membuat dulu yang namanya folder data. Ini bisa kita buat dulu mkdir ya, make directory. Nah, seperti ini. Ini karena di tempat saya sudah ada, makanya tidak bisa ya. Kemudian kita ketik lagi untuk repository ya. Kita enter. Nah, ini juga di tempat saya sudah ada. Kemudian yang ketiga, ini kita coba bedakan repository slash repo 2004 ya. Jadi ini 2004 ini versi Ubuntu yang saya gunakan. Kemudian saya klik enter. Kita coba cek dulu apakah sudah ada. Ya, ini sudah ada ya, folder yang namanya repository. Kita masuk ke folder repository, kita ketik ls lagi. Nah, ini sudah ada yang namanya repo 2004 yang baru saja kita buat. Kita clear screen dulu, kemudian kita membuat sebuah shell script untuk mirror-nya. Ini menggunakan perintah touch, kemudian slash usr ya untuk user, kemudian lokal bin, kemudian mirror build 2004.sh. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah jadi ya. Kita baru saja membuat sebuah shell script bernama mirror build 2004 yang kemudian kita akan merubah ownership ya, modifikasi untuk akses kepada user. Kita menggunakan perintah chmod rf 777/usr local bin mirror build 2004
bintang. Oke. Kemudian yang kedua kita akan merubah ownership. Ini menggunakan chown/rf nobody dot no group /usr local bin mirror build 2004 seperti ini. Enter. Nah, ini baru saja kita melakukan perubahan ownership untuk ini ya, untuk si usernya. Kemudian di tahap nomor 4 ini kita akan mengubah isi dari shell script yang baru saja kita buat. Ini kita bisa melakukan perintah nano ya, nano, kemudian directory usr local bin mirror build 2004. Itu sesuai dengan yang kita buat di awal ya. Ketika saya. Nah, seperti ini adalah file sh atau shell script yang kita buat. Nah, nanti teman-teman silahkan copy ya seluruh file ini, tapi di sini memang isi defaultnya itu seperti ini, tapi kalau teman-teman perhatikan ya ada beberapa baris code yang memang ditulis dengan tanda pagar, ini artinya dia ada komentar. Artinya dia tidak ikut dieksekusi, jadi ada beberapa informasi ya yang bisa kita gunakan, misalkan untuk arsitektur atau arsitektur yang digunakan itu ada yang namanya i386 ini untuk yang 86 bit, kemudian ada juga yang untuk 64 bit. Namun di seri-seri terakhir itu memang yang disupport oleh Ubuntu itu adalah yang AMD 64 atau 64 bit. Kemudian ada juga untuk beberapa section yang kita kenal, ini ada main, restricted, universal, multiverse. Ini nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada juga untuk versi Ubuntu yang digunakan, ini misalkan untuk yang versi 20 itu karena code name-nya itu adalah vokal fossa. Nah, ini ditulis rilisnya itu vokal, kemudian seperti ini juga vokal, artinya semua yang kita akan download itu adalah mengacu ke versi Ubuntu vokal fossa atau versi 20.04 ya, atau versi 20. Kemudian ini ada server yang kita bisa pilih, ini ada beberapa, ada salah satunya adalah kambingui.ac.id, ini ada nomor IP-nya, nanti teman-teman bisa searching di internet untuk nomor IP-nya berapa. Kemudian ini kita coba ambil dari sini ya. Ini sudah saya hilangkan untuk beberapa komentar yang mungkin tidak kita butuhkan. Nah, seperti ini sudah masuk belum ya? Export keyring ya, arsitek AMD 64 sectionnya itu sampai vokal update ya, vokal update, kemudian servernya kambinguiac.id, inpath Ubuntu, kemudian proto our path ya, http outpath-nya itu ke repo 2004, kemudian depmirror slash no source.
Oke, seperti ini. Kemudian untuk menyimpan file ini, kita bisa menekan tombol Ctrl+X. Untuk menyimpan, kita ketik yes. Oke. Setelah itu, di tahap selanjutnya, kita akan merubah beberapa pengaturan untuk permisinya, untuk permission atau untuk izin menggunakan atau untuk menjalankan shell script ya. Kita coba clear dulu. Kemudian kita bisa ketikkan ini, kita back dulu ya, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita bisa chmod rf usr in mirror build 2004 sh, kemudian di change ownership rf root sorry ya, root var data repository repo 2004, kemudian chmod rf 571 var data repository repo 2004. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa nomor ya, 777, kemudian 571. Lah ini apa? Ini sebenarnya adalah pengaturan untuk seperti write, rewrite, dan sebagainya. Nanti teman-teman silahkan baca sendiri untuk masing-masing keterangannya, karena itu adalah semacam kombinasi kode ya yang mempermudah kita untuk penulisan sebenarnya. Kemudian kita buat folder untuk mirror keyring. Ini kita buat dulu mkdir var data tadi seperti yang sudah dibuat. Kemudian kita langsung ke folder yang kedua, var data mirror keyring ya. Oke. Oh, ini sudah ada. Kemudian kita tambahkan untuk yang ini ya, comment not found. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan copying yang ini sepertinya clear, atau kita ketik manual dulu ya. Oke, kemudian setelah itu kita langsung coba buat. Ini ketika kita akan menjalankan mirror build, pastikan punya teman-teman nanti mempunyai koneksi unlimited, karena bandwidth yang dibutuhkan cukup besar untuk sampai tahap ini. Mungkin teman-teman ketika setelah diklik sampai sini nanti bisa mematikan koneksi internetnya, mungkin agar tidak mendownload, tapi simulasi dari pembuatan repositorinya kita sudah dapat gitu. Kita coba. Mirror build 2004.sh. Oke teman-teman, karena tadi terjadi kesalahan ya, salah ketik atau formatnya itu masih salah. Jadi untuk perbaikannya itu adalah seperti ini. Jadi kita buka lagi untuk nano USR untuk file shell script-nya, kemudian kita klik enter. Nah, posisinya itu adalah seperti ini. Jadi di sini ya, kalau teman-teman perhatikan, ini ada multiverse release. Nah, ini memang harusnya itu di bawahnya sini ya. Sorry, ini. Nah, jadi section main restricted universe multiverse release, ya, ini ada di bawahnya seperti ini. Kemudian kita klik Ctrl+X, kemudian kita klik simpan, enter. Oke, setelah itu kita coba clear dulu, kemudian kita coba jalankan untuk eksekusinya. Dan sekali lagi, ini adalah membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Nanti apabila teman-teman cukup sampai sini saja,
kemudian koneksi internet dimatikan, itu juga silahkan. Kita coba eksekusi mirror build 2004.sh. Nah, nanti kira-kira seperti ini, dia akan cek dulu ke servernya yang sudah kita tentukan. Kemudian dia akan mendownload beberapa hal ya di sini nanti. Oke, ini terlock ya. Mungkin tadi ketika eksperimen saya juga ada kesalahan. Saya eksekusi langsung stop tadi ya. Tapi yang jelas nanti ini sudah berhasil ya di sini untuk memanggil atau untuk menjalankan perintah-perintah shell script. Dia akan mendownload beberapa perangkat atau beberapa software atau beberapa update ke dalam direktori lokal kita. Oke, sekian terkait video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu di video selanjutnya.